Namaku Aulia. Seorang istri dari laki-laki sederhana bernama Andri. Kami menikah bukan karena harta. Bukan juga karena dorongan keluarga. Tapi karena kami saling percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari kesabaran dan kerja keras bersama. Kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya masih dari papan. Atapnya sering bocor saat hujan. Tapi kami bahagia. Karena kami memulai semuanya dari nol. Bersama. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan untuk suamiku. Telur dadar, sambal, dan secangkir kopi yang tak pernah gagal membuatnya tersenyum. Andri selalu berkata, selama ada kamu, aku kuat kerja seharian. Setiap bulan, Andri selalu menyerahkan seluruh gajinya padaku. Aku bukan istri boros. Aku catat setiap pengeluaran. Aku sisihkan sebagian untuk tabungan. Sebagian lagi untuk kebutuhan harian. Sisanya, aku simpan. Kalau ada rezeki lebih, aku beli keperluan rumah satu persatu. Lemari plastik, kompor gas, karpet tipis untuk ruang tamu. Aku percaya, perempuan bukan cuma penunggu dapur, tapi penjaga rezeki. Kalau suami lelah bekerja, istrilah yang harus menjaga hasilnya, bukan menghamburkannya. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Hari itu hari Sabtu. Matahari belum tinggi, tapi rumah sudah riuh. Ibu mertua datang dari kampung. Aku sambut dengan senyum dan teh hangat. Tapi dari tatapannya aku tahu, ada sesuatu yang dibawanya selain rindu. Ia duduk di ruang tamu. Matanya menelusuri setiap sudut rumah. Lama. Lalu ia berkata pelan, namun dingin. Kalian udah nikah 2 tahun, ya? Rumah masih begini aja. Aku tersenyum kaku. Tak tahu harus jawab apa. Tapi suamiku Andri hanya tertawa. Mencoba mencairkan suasana. Pelan-pelan ya, Bu. Namanya juga baru mulai. Tapi ibunya tidak selesai. Ia melanjutkan kalimatnya. Kali ini lebih tajam. Kamu, Aulia, ngatur uang suamimu gimana sih? Gaji Andri itu nggak kecil. Tapi rumahmu masih kayak orang susah. Aku tercekat. Suara itu bukan lagi teguran, tapi tuduhan. Seolah semua kerja keras dan perhatianku pada pengelolaan uang tidak ada harganya sama sekali. Malamnya, aku menangis di kamar. Tapi bukan karena sedih. Lebih karena tak tahu harus membela diri dengan cara apa. Andri duduk di sebelahku. Ia memelukku sebentar, lalu berkata, kamu jangan ambil hati ya. Namanya juga orang tua. Aku ingin bertanya, kenapa kamu diam saat ibumu berkata seperti itu? Tapi bibirku keluh. Karena aku tahu, Andri sedang berada di antara dua dunia. Ibunya dan aku. Namun diamku bukan berarti aku setuju. Beberapa hari setelah itu, perlakuan Andri mulai berubah. Ia tak lagi memberikan seluruh gajinya. Ia simpan sebagian. Bahkan, kadang hanya memberiku 1/4 dari yang biasa ia berikan. Aku diam. Tapi aku catat. Saat uang belanja mulai menipis, aku tak mengeluh. Aku belajar membuat kue. Kue basah, kue kering, semua ku coba. Ku jual ke tetangga, ke warung kecil, ke sekolah dekat rumah. Dari uang itu, aku belikan beras, sabun, minyak goreng. Andri mulai heran. Kamu dapat uang dari mana? Aku hanya tersenyum. Aku bisa cari sendiri. Dan malam itu, aku duduk sendiri di ruang tengah. Kutulis semua pengeluaran, semua catatan tabungan, semua yang sudah kubeli dari hasil gajinya selama 2 tahun. Lalu, kutaruh semuanya dalam sebuah amplop. Bersih, jus, Keesokan harinya, aku kembalikan semua. Aku kembalikan gaji suamiku. Tanpa kata-kata. Dan itulah awal dari semuanya. Pagi itu, langit mendung. Angin terasa lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di meja makan, menatap amplop coklat berisi catatan keuangan yang kutulis semalaman. Tanganku masih gemetar saat memegangnya. Bukan karena takut, tapi karena ini keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Andri baru saja selesai mandi. Ia bersiap-siap berangkat kerja.
Wajahnya biasa saja, seperti tak ada yang salah. Tapi bagiku, diamnya adalah tanda bahwa ia sudah mempercayai kata-kata orang lain, bukan istrinya sendiri. Sebelum ia keluar pintu, aku berdiri, memberikan amplop itu ke tangannya. Ia tampak bingung. "Apa ini?" tanyanya singkat. Aku menatap matanya. "Tenang, tapi dalam. Itu semua catatan uangmu. Selama 2 tahun ini. Dari hari pertama kamu kasih gaji ke aku, sampai terakhir kemarin. Uangnya juga masih ada. Sebagian aku belikan barang, sebagian ku tabung atas namamu. Sisanya, silakan kamu kelola sendiri sekarang." Andri terdiam. Matanya menatap isi amplop. Rapi, tertulis tangan. Ada bukti transfer, catatan harga kebutuhan, dan beberapa kwitansi. Aku melanjutkan, pelan tapi jelas. "Mulai hari ini, aku tidak pegang uangmu lagi. Aku nggak akan minta. Aku juga nggak akan belanja pakai uangmu. Aku mau buktiin aku bisa hidup, tanpa harus dianggap nggak becus ngatur uang." Andri tak berkata apapun. Hanya memandangi amplop itu seolah tak percaya. Lalu ia pergi, tanpa pamit, tanpa pelukan. Hari-hari berikutnya berubah. Aku tetap melakukan tugasku sebagai istri. Memasak, membersihkan rumah. Tapi kali ini, semua tanpa bantuan uang suami. Aku benar-benar hidup dari hasilku sendiri. Awalnya, hanya pesanan kue tetangga. Lalu, aku mulai menerima jahitan. Kemeja, gamis, sampai sprei. Keringatku menetes setiap malam. Tapi entah kenapa, ada ketenangan yang belum pernah kurasa sebelumnya. Aku mulai terbiasa bangun lebih pagi, menyiapkan adonan, menjahit sambil mendengar suara adzan subuh. Rasanya, aku hidup kembali. Sementara itu, Andri mulai sering murung. Uang di tangannya ternyata lebih cepat habis. Ia mulai sadar. Mengelola uang sendiri itu tidak semudah yang dibayangkan. Ia mulai lupa bayar listrik, lupa isi galon. Bahkan, suatu malam, ia meminjam uang padaku. "Ada uang lebih, enggak? Besok gajian, tapi hari ini aku butuh buat ongkos." Aku hanya menatapnya sebentar, lalu membuka laci meja, dan memberinya lembaran uang 50.000. Tanpa tanya, tanpa sindiran. Ia menerima dengan kepala tertunduk. Mertua belum tahu. Tapi seperti angin yang tak bisa dibendung, berita akan sampai juga pada akhirnya. Suatu sore, ibu mertua datang lagi. Kali ini tanpa pemberitahuan. Rumah sedang sepi. Aku sedang memanggang roti kecil untuk pesanan tetangga. "Mana Andri?" tanyanya langsung. "Masih di kantor, Bu," jawabku singkat. Ia melihat sekeliling. Rumah masih seperti dulu. Tapi di meja makan, ada beberapa kotak kue dan kain yang sedang dijahit. Mertua mendekat, melihat hasil jahitanku. "Kamu kerja sekarang?" tanyanya lagi. Aku tersenyum. "Iya, Bu. Sedikit-sedikit." Ia mengangguk, lalu berkata dengan nada datar. "Jadi kamu sekarang gak ngandelin uang Andri, ya?" Aku masih tersenyum. Tapi di balik itu, hatiku menahan getir. "Enggak, Bu. Saya gak minta apa-apa lagi dari Andri." Ia terdiam sejenak. Matanya menatapku lebih dalam. Tapi belum berkata apa-apa lagi. Hanya angin sore yang menari lewat jendela. Aku tahu cerita ini belum selesai. Karena diam terkadang lebih bising daripada kata-kata. Dan luka, kadang baru terasa pedihnya saat kita mencoba sembuh. Malam itu, hujan turun deras. Angin menggoyangkan tirai jendela rumah kami yang mulai lusuh. Aku duduk di ruang tamu, menyelesaikan jahitan terakhir sambil mendengar detak jam yang terasa semakin keras di tengah kesunyian. Andri belum pulang. Biasanya jam segini, ia sudah mengetuk pintu dengan wajah letih. Tapi sejak aku mengembalikan gajinya, waktu kepulangannya jadi tidak menentu. Kadang cepat, kadang sangat larut. Tapi jarang ia membawa pulang kabar baik. Saat pintu akhirnya terbuka, aku melihat Andri masuk dengan wajah kusut. Dingin. Aku berdiri, menawarkan handuk,
Tapi ia hanya mengangguk pelan dan langsung duduk di kursi. Tak lama kemudian, ia berkata pelan, nyaris tak terdengar, "Uangnya habis." Aku menoleh, menatapnya, tapi diam, menunggu ia lanjutkan. Aku kira gampang. Pegang uang sendiri, atur sendiri, ternyata nggak seperti yang kubayangkan. Ia memijat keningnya, terlihat menahan pusing dan malu yang menumpuk. Dulu aku pikir, kamu terlalu hemat, terlalu hitung-hitungan. Tapi sekarang aku baru sadar, kamu bukan pelit, kamu teliti. Hening. Suara hujan menggantikan kata-kata. Aku masih tidak menjawab, hanya menunduk. Di hatiku, rasa sedih dan lega beradu kuat. Tapi aku tahu, ini belum waktunya untuk bicara banyak. Aku sedang belajar untuk tidak lagi menjelaskan kepada orang yang dulu tak ingin mengerti. Beberapa hari setelah itu, suasana di rumah menjadi aneh. Andri mulai sering diam. Tidak lagi menyindirku. Tidak lagi mempertanyakan hasil kerjaku. Tapi aku tahu diamnya bukan ketenangan. Ada sesuatu yang mengendap di sana. Dan benar saja, hari Minggu pagi, tiba-tiba aku melihatnya duduk di ruang tengah. Di depannya ada ibu mertua. Aku hanya berdiri di dapur. Telingaku menangkap suara obrolan yang sepertinya disengaja tidak dikecilkan. "Aku udah nggak kasih uang ke Aulia, Bu," ucap Andri. Ibunya menjawab cepat. "Bagus. Emang harusnya begitu. Biar dia tahu rasa." Tapi, satu kata itu membuatku tertegun. "Tapi apa?" tanya ibunya dengan nada curiga. "Aku salah, Bu. Ternyata selama ini dia yang jaga uangku. Sekarang aku yang kalang kabut." Hening. Lama. Lalu suara kursi digeser. Mungkin ibu mertua berdiri. "Jadi kamu lebih percaya istrimu daripada ibumu sendiri?" Kalimat itu menusuk dalam. Bukan padaku, tapi pada Andri. Aku bisa merasakannya dari napas berat yang keluar dari mulut suamiku. Aku bukan soal percaya atau nggak percaya. Tapi aku yang hidup bareng dia. Aku yang tahu apa yang dia lakukan tiap hari. Dan sekarang, aku nyesel karena aku dengerin orang lain, bukan dengerin istri sendiri. Aku berhenti memasak. Berdiri mematung di depan wajan yang mulai menghitam. Itu kali pertama, aku dengar Andri membelaku. Di hadapan ibunya sendiri. Tapi itu juga kali pertama aku sadar. Luka yang ditinggalkan ucapan dan ketidakpercayaan, tidak sembuh hanya dengan penyesalan. Siang itu, ibu mertua pergi. Wajahnya dingin. Tidak menyapaku. Tidak menatapku. Ia hanya berjalan cepat keluar rumah. Seolah keberadaanku adalah dinding yang ingin ia hindari. Dan setelah pintu tertutup, Andri berdiri di belakangku. "Aku minta maaf, Li." Aku tak menjawab. Aku sadar. Aku udah hancurin kepercayaan yang kita bangun selama ini. Tanganku menggenggam kain lap dengan erat. Aku tidak membalas. Karena ada luka yang sedang kutambal perlahan. Dan belum kering. Suara hatiku bergetar. Aku ingin berkata, "Maafmu ku terima." Tapi lidahku belum mampu. Karena luka bukan hanya di hati. Tapi juga di harga diri. Dan aku harus pastikan bahwa aku tak kembali hanya karena dipanggil, tapi karena dihargai. Hari-hari berlalu, tapi luka di dalam diriku masih sama perihnya. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri. Tapi kali ini, bukan karena cinta, melainkan karena tanggung jawab. Rasa di hati belum kembali seperti dulu. Andri berusaha memperbaiki semuanya. Ia mulai pulang lebih cepat, membantu membersihkan rumah. Kadang menawarkan diri mencuci piring. Tapi yang rusak di antara kami, bukan piring, melainkan kepercayaan. Suatu sore, aku menerima telepon dari pelanggan baru. Seorang pemilik toko kue di luar kota, tertarik dengan produkku yang ia lihat lewat unggahan di media sosial teman. Ia ingin memesan dalam jumlah besar, rutin setiap minggu. Aku terdiam lama saat menutup telepon itu. Tanganku dingin. Hatiku bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ini artinya, aku harus memilih.
tetap menjadi istri di rumah ini dengan luka yang belum disembuhkan, atau berdiri di atas kakiku sendiri. Malamnya, aku memberanikan diri bicara pada Andri. Mas, aku dapat tawaran dari luar kota. Mereka minta kiriman kue mingguan dalam jumlah besar. Aku harus ke sana, minimal sebulan sekali. Andri menoleh, seolah tak percaya. Kamu mau pergi? Aku mengangguk pelan. Bukan pergi karena benci, tapi karena aku butuh ruang untuk bernapas. Aku butuh tahu, aku masih punya jati diri. Bukan cuma bayangan dari kata orang. Andri terdiam. Lalu duduk. Lama. Aku ngerti. Kamu kecewa sama aku. Sama sikapku waktu itu. Tapi, kamu harus tahu. Aku masih ingin kita bareng. Aku tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi kadang, dua orang yang saling cinta tetap butuh jarak, supaya tahu seberapa jauh mereka mau melangkah untuk kembali. Besok paginya, aku berkemas. Ibu mertua tahu aku akan pergi. Entah dari siapa. Tapi ia datang pagi-pagi sekali. Tanpa permisi, langsung masuk dan bicara di depan pintu kamar. Kamu ini istri macam apa? Suami baru sadar salah sebentar. Kamu langsung pergi ninggalin rumah. Aku hanya menatapnya. Dan, tidak marah. Tidak tunduk. Saya nggak ninggalin rumah, Bu. Saya cuma pergi membuktikan bahwa perempuan juga bisa berdiri sendiri tanpa harus menyakiti siapa-siapa. Ia tertawa sinis. Cuma bikin kue. Cuma jahit. Apa bisa bikin kamu hidup? Aku mendekat. Mengambil satu map dari dalam tasku. Lalu menyerahkannya. Di dalamnya ada salinan rekening bank, bukti penghasilan, dan kontrak kerjasama dari toko kue luar kota. Kalau ibu pikir saya cuma istri yang bisa habiskan gaji suami, lihatlah ini. Saya bukan mau sombong, tapi saya sudah terlalu lama diam, Bu. Dan sekarang saya ingin ibu tahu, saya bukan perempuan yang ibu kira selama ini. Wajahnya pucat, mungkin antara malu dan tak percaya. Aku berpamitan pada Andri. Ia mengantar sampai depan pintu. Tak banyak bicara. Tapi sorot matanya menyimpan banyak rasa. Harap. Dan mungkin cinta yang belum sempat ditebus. Perjalananku keluar kota bukan pelarian. Tapi pencarian. Aku menyewa kamar kecil dekat tempat produksi kue. Bekerja dari pagi sampai malam. Tapi anehnya, aku merasa lebih ringan di sana. Tidak ada tekanan. Tidak ada suara yang meragukan. Hanya aku dan kerja keras yang kutanam setiap hari. Dan dari sanalah, semua mulai berubah. Dari satu toko, jadi dua. Dari dua, jadi 5. Pesanan makin banyak. Bahkan, aku mulai merekrut 2 ibu rumah tangga lain untuk membantuku. Mereka bilang, Mbak Aulia, kerja sama panjenengan itu bikin kami merasa hidup lagi. Aku hanya tersenyum, karena aku tahu rasanya dipandang rendah, dianggap tidak bisa, lalu bangkit dengan diam. Saat malam tiba, aku sering menatap jendela sambil memikirkan Andri, tapi kali ini bukan dengan tangis, melainkan dengan doa. Semoga ia bisa melihat bahwa wanita yang dulu ia ragukan kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan di balik kekuatan itu ada luka, ada air mata. Tapi juga ada harga diri, yang tak lagi bisa diinjak siapapun. 3 bulan berlalu sejak aku tinggalkan rumah. 3 bulan, tanpa suara Andri. Tanpa kabar dari ibu mertua. Tak ada pesan, tak ada telepon. Tapi aku tidak menunggu. Karena hidup terus berjalan. Dan aku sedang mengejar versi terbaik diriku. Bisnisku tumbuh cepat. Aku mulai punya cabang produksi kecil di 2 kota. Aku tidak hanya menjual kue dan menerima jahitan, tapi juga mulai mengajar kelas daring. Mengajarkan ibu-ibu rumah tangga cara memulai usaha dari rumah, tanpa modal besar. Di mata orang luar, mungkin aku terlihat seperti perempuan yang berhasil. Tapi hanya Allah yang tahu, setiap malam aku masih menangis. Bukan karena rindu, tapi karena luka yang belum sempat dijahit. Sampai suatu malam, aku menerima tamu. Ketukan pintu itu membuatku tercekat.
Jarang sekali ada yang datang ke kontrakan kecilku di malam hari. Saat kubuka, berdirilah Andri. Dengan jaket lusuh, rambut agak panjang, wajah letih, tapi mata itu masih sama. "Aku boleh masuk?" tanyanya. Aku diam sejenak, lalu membuka pintu lebih lebar. Ia duduk di kursi rotan yang biasa aku pakai menjahit. Tangannya gemetar, mungkin lebih gugup dariku. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," katanya lirih. Aku duduk di seberang, tidak memotong. "Aku tahu, aku sudah hancurkan kepercayaanmu. Aku biarkan orang lain mencampuri rumah tangga kita. Aku tuduh kamu boros. Aku ikut kata orang, padahal aku sendiri nggak pernah paham bagaimana kamu berjuang." Andri membuka ransel kecilnya, mengeluarkan sebuah buku catatan. Ada lipatan-lipatan di ujung halamannya. "Ini buku keuangan yang aku tulis sejak kamu nggak lagi pegang gaji. Isinya kekacauan, utang warung, tagihan telat. Bahkan, aku sempat pinjam uang teman kantor." Ia menarik napas dalam-dalam. Suaranya bergetar. "Dan di saat aku jatuh, orang-orang yang dulu bilang kamu nggak becus justru hilang. Gak ada yang bantu. Gak ada yang peduli. Dan itu yang bikin aku sadar betapa kamu sudah lindungi aku selama ini." Aku menunduk. Air mataku jatuh. Tapi ku tahan suaranya. Andri melanjutkan. "Aku datang bukan buat ajak kamu pulang. Aku tahu, rumah itu bukan lagi tempat nyaman untukmu. Aku datang untuk bilang bahwa kali ini, aku ingin belajar dari kamu. Kalau kamu mau, bukan kamu yang kembali ke rumah itu, tapi aku, yang akan ikut kamu kemanapun kamu melangkah." Aku mendongak, menatap matanya yang basah. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa bahwa kata-katanya datang dari hati, bukan dari tekanan. Tapi aku belum menjawab. Malam itu, kami hanya diam. Dua manusia yang pernah saling menyakiti, tapi masih menyimpan serpihan cinta di hati masing-masing. Beberapa hari setelahnya, aku pulang. Bukan karena dipanggil, bukan karena diberi uang, tapi karena aku tahu, kini aku kembali sebagai Aulia yang baru, yang tak lagi mudah goyah, yang tahu siapa dirinya, yang bisa berdiri, dengan atau tanpa siapapun. Ibu mertua menatapku tanpa kata saat aku melangkah masuk rumah. Tapi kali ini, aku tak lagi butuh pengakuan darinya. Karena aku sudah cukup dengan pengakuan dari diriku sendiri. Dan Andri, ia berdiri di belakangku, membawakan tasku, dengan langkah ringan, dengan senyum yang tak dibuat-buat. Kami tidak kembali ke masa lalu. Kami membangun dari nol, dengan luka sebagai pelajaran, dan cinta sebagai jalan pulang.